Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan ruang kolaborasi, rancangan dan pengembangan kurikulum. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Afifah Yusliza, lalu ada teman saya Janur Afifah, kemudian Anissa Puspitasari, Anissa Laras Putri, Ayu Kurnia Malik, dan Devita Eka Rahmadani. Di sini kami akan menjelaskan lembar kerja W. Apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan memancing dan membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dapat menjelaskan transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan membangkitkan segala daya, upaya, dan kesungguhan peserta didik dapat menafsirkan ragam bentuk energi dengan tepat. Yang ketiga, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan bentuk energi dari panas menjadi gerak dengan benar. Lalu yang terakhir, dengan melakukan percobaan lilin kertas, peserta didik dapat membuat laporan perubahan bentuk energi dari panas menjadi gerak dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ajeng Nur Afifah. Yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Berdasarkan tujuan pembelajaran, maka peserta didik akan mampu, yang pertama, menjelaskan transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, menafsirkan ragam bentuk energi dengan tepat. Yang ketiga, melakukan percobaan perubahan bentuk energi dari panas menjadi gerak dengan benar. Dan yang terakhir, membuat laporan perubahan bentuk energi dari panas menjadi gerak dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dengan tujuan pembelajaran tersebut dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan understanding by design, sehingga para peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran baru dan membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran serta memahami materi tentang perubahan untuk energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa Laras. Selanjutnya yaitu tentukan unjuk kerja dari 6 aspek unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan kegiatan peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ke dalam beragam tugas. 6 aspeknya yaitu terdiri dari mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, memiliki pengetahuan diri. Nah, dari keenam aspek tersebut, unjuk kerja yang pertama berupa kemampuan menjelaskan di mana peserta didik dapat menjelaskan transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, kemampuan menafsirkan di mana peserta didik dapat menafsirkan ragam bentuk energi dengan tepat. Yang terakhir, kemampuan menerapkan di mana peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan bentuk energi dari panas menjadi energi gerak dengan benar dan membuat laporan perubahan bentuk energi dari panas menjadi gerak dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Untuk rubrik penilaian kemampuan menjelaskan, kami membaginya pada beberapa aspek. Yang pertama, aspek akurat. Dengan rubrik penilaian yaitu ada sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Pada rubrik sangat baik, memberikan seluruh penjelasan dengan akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada rubrik baik, memberikan sebagian besar penjelasan dengan akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada rubrik cukup, memberikan sebagian kecil penjelasan dengan akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan perlu bimbingan jika belum memberikan penjelasan dengan akurat, tepat, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada aspek koheren, pada rubrik sangat baik, yaitu siswa dapat memberikan penjelasan yang saling berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada rubrik baik, siswa dapat memberikan penjelasan yang kurang berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan pada rubrik cukup yaitu siswa memberikan penjelasan yang sedikit berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan rubrik perlu bimbingan, siswa memberikan penjelasan yang tidak berhubungan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek dibenarkan. Pada aspek dibenarkan, pada rubrik sangat baik yaitu memberikan penjelasan yang sesuai sebagaimana adanya dan dapat dipercaya. Dan pada rubrik baik memberikan penjelasan yang kurang sesuai sebagaimana adanya dan kurang dapat dipercaya. Dan pada rubrik cukup memberikan penjelasan yang sedikit sesuai sebagaimana adanya dan sedikit dapat dipercaya. Dan rubrik perlu bimbingan memberikan penjelasan yang tidak sesuai sebagaimana adanya dan tidak dapat dipercaya. Pada aspek sistematis, pada rubrik sangat baik, siswa dapat memberikan penjelasan dengan cara yang diatur baik. Kemudian pada rubrik baik, siswa dapat memberikan penjelasan dengan cara yang kurang diatur baik. Dan pada rubrik cukup, siswa dapat memberikan penjelasan dengan cara yang sedikit diatur baik. Dan perlu bimbingan memberikan penjelasan dengan cara yang tidak diatur baik. Kemudian pada aspek prediktif,
rubrik sangat baik, siswa memberikan penjelasan kemampuan yang baik dan bersifat mampu diprediksi atau diterka. Pada rubrik baik, siswa dapat memberikan penjelasan yang kurang baik dan bersifat kurang bisa diprediksi atau diterka. Pada rubrik cukup, memberikan penjelasan yang sedikit baik dan bersifat sedikit bisa diprediksi atau diterka, dan perlu bimbingan ketika memberikan penjelasan yang tidak baik dan tidak bisa diprediksi atau diterka. Selanjutnya, pada aspek kemampuan menafsirkan, beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu bermakna. Rubrik baiknya yaitu ketika, rubrik sangat baiknya yaitu ketika memberikan penafsiran yang berarti dan mengandung arti penting. Rubrik baiknya ketika memberikan penafsiran yang kurang berarti dan kurang mengandung arti penting. Rubrik cukupnya memberikan penafsiran yang sedikit berarti dan sedikit mengandung arti penting, dan perlu bimbingan ketika memberikan penafsiran yang tidak berarti dan tidak mengandung arti penting. Selanjutnya yaitu aspek berbagi wawasan. Sangat baik ketika memberikan penafsiran dari berbagi wawasan dan mampu menambah wawasan orang lain. Baik ketika memberikan penafsiran sedikit berwawasan dan sedikit mampu menambah wawasan orang lain. Cukup ketika memberikan penafsiran yang kurang berwawasan dan kurang mampu menambah wawasan orang lain. Perlu bimbingan ketika memberikan penafsiran yang tidak mampu untuk berbagi wawasan dan tidak mampu menambah wawasan orang lain. Selanjutnya yaitu aspek signifikan. Sangat baik ketika memberikan penafsiran yang berarti dan mengandung arti penting. Baik ketika memberikan penafsiran yang kurang berarti dan kurang mengandung arti penting. Cukup ketika memberikan penafsiran yang sedikit berarti dan sedikit mengandung arti penting, dan perlu bimbingan ketika memberikan penafsiran yang tidak berarti dan tidak mengandung arti penting. Selanjutnya yaitu aspek ilustratif. Sangat baik ketika memberikan penafsiran yang bersifat menerangkan dan menjelaskan. Baik ketika memberikan penafsiran yang kurang bersifat menerangkan dan menjelaskan. Cukup ketika memberikan penafsiran yang sedikit bersifat menerangkan dan menjelaskan, dan perlu bimbingan ketika memberikan penafsiran yang tidak bersifat menerangkan dan menjelaskan. Selanjutnya yaitu aspek membuat jelas. Sangat baik ketika memberikan penafsiran yang mampu membuat sebuah topik menjadi jelas dan terarah. Baik ketika memberikan penafsiran yang kurang mampu membuat sebuah topik menjadi jelas dan terarah. Cukup ketika memberikan penafsiran yang sedikit mampu membuat sebuah topik menjadi jelas dan terarah. Dan perlu bimbingan ketika memberikan penafsiran yang tidak mampu membuat sebuah topik menjadi jelas dan terarah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Devita. Ya, kemudian ada rubrik penilaian kemampuan menerapkan. Contoh rubrik penilaian produk. Yang pertama ada kriteria penilaian yaitu hasil karya. Hasil karya dinilai sangat baik jika produk berfungsi sesuai dengan tujuan dengan sangat baik. Kemudian dinilai baik jika produk cukup berfungsi sesuai dengan tujuan. Dinilai cukup jika produk berfungsi sesuai dengan tujuan namun masih perlu perbaikan. Dinilai perlu perbaikan jika produk belum berfungsi sesuai tujuan. Kemudian kreativitas dan etika. Yang pertama adalah memanfaatkan penggunaan bahan yang ada. Yang kedua, siswa membuat modifikasi atau pengembangan sendiri di luar arahan. Yang ketiga, tampilan produk menarik, rapi, dan tersusun dengan baik. Dinilai sangat baik jika memenuhi semua kriteria yang diharapkan. Dinilai baik jika memenuhi dua kriteria yang diharapkan. Dinilai cukup jika memenuhi satu kriteria yang diharapkan. Dinilai perlu perbaikan jika seluruh kriteria tidak terpenuhi. Yang ketiga, kriteria penilaiannya yaitu penyelesaian masalah dan kemandirian. Dinilai sangat baik jika aktif mencari ide atau mencari solusi jika ada hambatan. Dinilai baik bisa mencari solusi namun dengan arahan sekali. Dinilai cukup memerlukan bantuan setiap menemukan kesulitan namun ada inisiatif bertanya. Dinilai perlu perbaikan pasif jika menemukan kesulitan. Kemudian, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Cara mengakomodasi kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya dalam peserta didik yaitu, yang pertama, menggali informasi awal tentang pengetahuan sebelumnya atau kemampuan awal dari peserta didik melalui tes diagnostik awal. Yang kedua, menggunakan berbagai macam jenis asesmen yang mendukung penerapan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik untuk terus mengembangkan minat yang dimilikinya. Yang keempat, menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik agar dapat menarik perhatian dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, memotivasi peserta didik yang memiliki minat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.